Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Desa, jumpa lagi dengan saya Lijin Aulia. Kali ini dalam program Talk Show Patriot Desa Jawa Barat, yang saat ini kita ambil tema kontribusi Patriot Desa dalam membangun desa juara untuk Jabar juara. Nah, ngobrol-ngobrol tentang kontribusi ini Sobat Desa, kali ini sudah hadir Patriot Desa, perempuan semua, khusus kontribusi perempuan tangguh nih di program Patriot Desa Jawa Barat. Ada Patriot Desa dan ada SSPMD. Kali ini saya kenalkan satu persatu ya. Yang pertama adalah SSPMD Kabupaten Cianjur atau Koordinator Patriot Desa Kabupaten Cianjur, ada Teh Nurul Khotimah. Siap. Kemudian ada Teh Almi Indriani dari Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Ada Teh Nida Anisatul Huda, betul ya? Desa Camarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Dan satu lagi, ini kayak nama-nama artis ya. Kayak nama-nama artis nih. Teh Islupika Duri dari Desa Cintajaya, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Kita coba gali, ngobrol santai ke teman-teman Patriot Desa dan teman-teman dari SSPMD Kabupaten Cianjur yang ternyata lokasi penempatannya kebetulan ditempatkan di desa yang tahun 2021 IDM-nya yang tertinggal Desa Camarajaya ya, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Dan teman-teman juga yang secara lokasi itu memiliki tantangan tersendiri gitu. Memiliki tantangan yang luar biasa nih, terutama bagi kawan-kawan patriot yang perempuan, termasuk SSPMD yang perempuan. Tapi ternyata tidak membatasi diri kita untuk tetap berkarya ya. Betul ya. Nah, coba deh kita gali satu persatu nih. Mulai dari Teh Nida dulu deh, Teh Nida, kemudian nanti ke Teh Almi dan ke Teh Pika. Teh Nida, kira-kira kalau kita bicara dari Patriot Desa itu kan dari 2019. Teh Nida angkatan 2 ya. Berarti mulai kapan? Di 2020 bulan Agustus 2020. Nah, kira-kira motivasi Teh Nida sendiri jadi Patriot Desa, saya mau jadi Patriot Desa untuk mewujudkan Jabar juara. Apa tuh? Kalau dari saya sendiri ya, kenapa bisa sampai ikut ke Patriot Desa dan motivasinya mungkin ya, motivasinya kenapa? Karena bukan kebetulan sih, memang saya memilih jurusan waktu saat kuliah pendidikan masyarakat. Jadi memang untuk di dunia pemberdayaan sendiri itu saya sudah tidak asing Bu. Namun berbedanya untuk khusus di prodi yang saya waktu itu belajar itu lebih ke pemberdayaan, tapi lebih ke condongnya ke pendidikan karena memang jurusannya pendidikan masyarakat. Seperti itu. Berarti di UPI ya? Iya, di UPI Bandung kebetulan. Kemudian selama 4 tahun kuliah tuh kita selalu ditugaskan di setiap tahunnya selalu pemberdayaan, tapi tidak begitu lama Bu. Paling lama juga hanya dalam 1 minggu di sebuah desa gitu, sama desa pelosok, desa yang memang dipilih oleh prodi untuk bisa diberikan pemberdayaan dari mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian adalah program Patriot Desa gitu ya. Kemudian apa nih gitu kan, sempat searching dulu, ternyata ada di 2019 ya Bu awalnya. Oh ada nih, ternyata ada orang salah satu dari Patriot Desa angkatan pertama mungkin sedikit mereview. Oh keren nih ya, terus kan penempatannya itu sejauh barat. Nah itu yang sebenarnya yang membuat saya awalnya tertarik dulu ya Bu. Oh seru bisa ditempatkan dimanapun, sejauh paling jauh juga kan di Jawa Barat gitu, nggak terlalu jauh lah. Itu saya tertarik, oke nih, ini kan pasti pemberdayaannya lebih luas, bukan tentang pendidikan aja. Jadilah motivasi saya ikut itu. Kemudian pertama penempatan di Bandung Barat. Mungkin pada saat di Bandung Barat belum terlalu terasa ya Bu pemberdayaannya, karena Bandung Barat juga ada beberapa bagian yang memang sudah urban gitu ya. Kemudian di 2021 baru terasa Bu, karena saya dipindahkan ke Karawang dan di desa tertinggal juga Bu waktu itu di 2021, dan terasa nih, oh ternyata Karawang yang kita tahu kayaknya kota besar deh gitu ya, kota industri gitu ya, walaupun ada yang menyebut juga kota lumbung padi, tapi saya nggak tahu lumbung padinya sebelah mana karena waktu itu saya tidak mengekspor Jawa Barat juga gitu ya. Ternyata oh ada desa-desa tertinggalnya,
mulailah di situ 2021 baru kerasa pemberdayaannya. Oh ternyata jauh ke kota ya, oh ternyata Karawang tuh masih ada yang tertinggal, terus masyarakatnya yang masih belum ngerti IT ini itu gitu kan. Mulailah makin semangat Bu, karena oh kita bisa memberikan kontribusi lebih gitu dengan ikut program ini gitu. Jadi bisa mewujudkan itu juga Bu tadi yang Ibu sebutkan Jabar Juara gitu. Kemudian di 2002 makin terasa karena saya ditempatkan lebih jauh lagi sama di Kabupaten Karawang juga, tepat di pesisir utara Kabupaten Jawa Barat, di Desa Cemarajaya yang memang desanya juga desa rawan bencana, yang sering terjadi abrasi dari tahun ke tahunnya, sampai desanya memang sudah ada beberapa wilayah yang sudah terdampak. Jadi makin terasa lah, makin tantangannya dan makin semangat, dan itulah motivasi yang awal tadi terus saya pertahankan gitu untuk bisa terus semangat di program ini. Seperti itu kembali. Nah, mudah memang bagi seorang perempuan ditempatkan di misalnya di yang jauh, misalnya, atau nggak ada sinyal. Ini nanti orang tua nelpon gimana gitu ya, jangan gitu ya. Tapi ternyata perempuan-perempuan kita tuh hebat dan luar biasa ya di program Patriot Desa. Jadi nggak ada istilahnya manja banget nih, nggak ada seperti itu ya. Karena bagaimanapun kita mau memberdayakan masyarakat, kitanya juga harus berdaya terlebih dahulu. Kitanya harus kuat, kitanya harus strong gitu ya. Nah sekarang Teh Almi, Cianjur, Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, gimana? Motivasinya apa Teh Almi jadi Patriot Desa? Motivasi awal mengikuti Patriot Desa, waktu lihat di flyer yang Patriot Desanya kan ada kata-kata bersedia ditempatkan di lokasi manapun. Dari sana udah pesimis duluan Bu. Kenapa pesimis? Karena anak satu-satunya belum pernah keluar kota, baru lulus kuliah, dari SD, SMP, SMA masih di Cianjur, kuliah juga masih di Cianjur. Coba-cobalah nanya dulu ke orang tua, diizinin enggak ikut ini. Alhamdulillah ternyata diizinin, katanya biar nambah pengalaman dan lain sebagainya. Tapi pas sudah penempatan seru juga gitu, lebih bisa dekat dengan masyarakat, belajar bareng masyarakat, belajar bareng dengan masyarakat, berkegiatan, dan tahu juga gimana keadaan di desa langsung gitu Bu, melihat potensi yang ada di sana, gimana cara mengembangkan potensi tersebut dari sana Ibu. Bayangkan aja yang nggak pernah jauh dari orang tua. Karena program Patriot Desa itu rata-rata usia 23 sampai 30 ya. Tapi 30 tahun, jadi ada juga banyak yang fresh graduate. Tapi ternyata luar biasa semangatnya, mau dan harus mampu, harus dituntut harus mampu di program ini untuk bagaimana memberdayakan masyarakat di lokasi penempatan Patriot Desa sendiri. Hatur nuhun, selalu menjadi kuat Teh. Siap. Sekarang Teh artis nih, harusnya nyanyi ya setelah ini ya. Teh Pika, gimana Teh Pika? Di ujung sana Sumedang ya, gimana di motivasinya apa? Motivasinya ya, kalau motivasinya saya sendiri ikut Patriot Desa itu kenapa? Karena dulu waktu kuliah kebetulan saya aktif di komunitas sosial gitu. Jadi waktu kuliah tuh kayak pegiat sosial banget lah anaknya tuh gitu. Ikut relawan kayak gitu, bikin pemberdayaan di mana, bikin proyek sosial di mana kayak gitu. Tapi lingkupannya tuh paling cuman se-Bandung Raya, misalkan di bidang volunteer di Bandung, pernah bikin di Bandung Barat misalkan. Tapi kayak cuman sehari 2 hari aja kayak gitu, bener-bener kita ngebikin proyek sosial, terus daerah mana yang cocok, baru kita aplikasiin. Nah kayak gitu kan. Pas saya lihat ada program Patriot Desa Jawa Barat, terus di definisi ada pemberdayaan masyarakat desa. Wah, ini kayaknya sesuai nih sama kegiatan saya yang sekarang gitu. Kayaknya emang udah waktunya kayak misalkan saya berkontribusi untuk daerah sendiri gitu. Tidak hanya untuk lintas Bandung aja gitu kan. Kalau proyek sosial itu cuma di Bandung-Bandung aja ya Bu. Makanya kayak Patriot Desa ini, wah untuk se-Jawa Barat ya kayaknya lebih seru juga kayaknya. Makanya lah dari situ saya kenapa bisa ikutan Patriot Desa Jawa Barat. Jadi berbekal pengalaman berbekal pengalaman. Itu tuh jadi gini Teh Nurul, jadi ingat tuh gini, ternyata program ini selain kita memberdayakan masyarakat di desa penempatan, tapi juga untuk kita sendiri nih, untuk diri sendiri. Kerasa nggak sih? Banyak banget ilmu, tempaan yang menjadikan kita tuh, oh ya kita harus jadi perempuan kuat nih. Ya jadi nggak hanya
berpikir sekup kecil, tapi sudah berpikirnya sekupnya yang lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Betul ya, tadi Teh luar biasa. Nih sebelum ke Teh Nurul ya. Kita masih gali dulu SSKMD-nya ya, apa Patriot Desanya ya. Ya. Tadi yang sudah disebutkan nih, Cianjur, Sumedang, dan Karawang. Ini kan teman-teman ini kita ada 5 sebetulnya Patriot Desa ditempatkan yang perempuan yang khusus ditempatkan di lokasi-lokasi yang secara akses punya tantangan tersendiri. Nah sejauh ini tantangan yang dihadapi kawan-kawan dalam proses-proses memberdayakan masyarakat, melaksanakan inisiatif berdasarkan indeks desa membangun gitu, apa selama ini di lapangan? Sekarang dari Teh Pika dulu. Dari Teh Pika dulu deh. Apa Teh Pika? Tantangannya mungkin kalau untuk desa saya yang sekarang mungkin lebih ke akses ya Bu ya. Sama sinyal sih. Tapi itu justru jadi peluang buat saya gitu. Pas ternyata saya ke sana justru ini tantangan itu buat peluang gitu, karena akses itu jadi poin yang kurang gitu di IDM. Poin yang berkurang di IDM itu di jasa logistik karena memang akses jalannya itu. Nah, di situ lah saya jadikan peluang dalam membuat program inisiatif kurir masuk desa yang nantinya saya rencananya memang kerjasama sama pihak-pihak jasa logistik yang ada di luar kayak gitu. Jadi sebenarnya tantangannya itu ya justru jadi peluang kayak gitu. Jadi memanfaatkan tantangan untuk jadi peluang. Nah, itu ya luar biasa. Nah, dari Teh Almi. Kalau dari desa penempatan saya, sama juga akses yang menjadi tantangan. Di desa penempatan yang dulu, untuk sampai ke desa melewati beberapa kabupaten ya Bu, 5 jam sampai. Kalau sekarang masih domisili Cianjur Selatan, itu 8 jam naik elf. Dan jalannya berbatu, koral. Dari sana yang menjadi tantangan bisa jadi peluang ya Bu, dari akses ke tempat pendidikan. Di sana SD-nya ada yang belum ada perpustakaan ya Bu, mencoba menginisiasi dengan penggerak lokal, ada perpustakaan di sana, dan anak-anak pun ketika kolaborasi dengan komunitas gitu Bu, minta buku dan lain sebagainya, termasuk yang difasilitasi oleh DPMDes juga, yang dari Kemendikbud ya Bu ya. Ya, anak-anak seneng banget gitu Bu ketika dapat bingkisan buku itu, dibuka bareng-bareng. Ini anak-anak dapat buku, dan langsung dibukain, dan alhamdulillah penggerak lokalnya juga mau memfasilitasi buat tempatnya gitu Bu. Ada perpustakaan. Sekarang dalam tahap pengembangan di tempat kedua. Yang tempat pertama sudah rampung, sekarang pindah untuk ke pengembangan dari inisiatif. Sama ya, berarti ini kan memanfaatkan tantangan-tantangan. Kita nggak nyerah ya dengan, waduh ini tantangannya akses segala macam. Tapi ternyata kita bisa menjawab tantangan itu untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, Teh Nida nih, desa yang rob ya, yang rob setiap tahun ya itu ya Teh Nida. Sepanjang tahun. Oke, Teh Nida apa tantangannya di sana? Kalau di sana akses itu sama sih, kurang bagus juga Bu. Cuma kalau Karawang kan karena memang dataran rendah Bu, jadi tidak ada akses yang bolak-balik gitu atau turun naik gunung, nggak ada. Jadi jeleknya pun yang masih bisa diakses, dan sekarang alhamdulillah di tahun ini memang sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten dan aman ya Bu untuk akses dari desa ke kota. Untuk tantangan lainnya lebih ke budaya mungkin Bu. Kalau di sana ternyata desa Cemarajaya ini punya sejarah bahwa desa ini tuh tadinya ditempati oleh para pendatang untuk memanfaatkan sumber daya di sana, dan itu tentu jadi agama pun berbeda-beda Bu. Dan di sana ada sampai 4 agama, tempat ibadahnya pun ada semua Bu di situ. Mungkin itu jadi lebih keunikan ya Bu, keunikan di situ. Tapi untuk selebihnya toleransi beragamanya sangat-sangat baik sih di situ. Jadi saya berkolaborasi untuk membuat sebuah inisiatif atau apapun, mereka dukungannya bagus Bu gitu. Jadi ketika misalkan salah satu inisiatif saya itu pembuatan koperasi Bu, koperasi pendedaran ikan bandeng. Karena di sana walaupun Karawang ini adalah
kota lumbung padi, tapi untuk desa Cemaraja ini tidak ada sama sekali padi. Jadi full tambak ikan, ya pesisirkannya. Dan fokusnya itu di pendederan ikan. Jadi bibitnya itu mereka ngambil dari Bali, Bu. Dan di pendeder halnya mana di sana, jadi bibit benih atau sampai ukuran yang kecil-kecil, jadi mereka tuh jual benihnya gitu. Dan menurut saya sih itu salah satu pusat pendederan ikan bandeng khususnya di Jawa Barat gitu loh. Nah itu mungkin Kak, nah tantangannya lagi mereka menjual itu masing-masing. Jadi kalau ada yang laku Bu, yang sepi tergantung link. Kalau juragan mungkin linknya banyak. Tapi ketika masyarakat petani biasa, tambak petani yang biasa. punya tambaknya kecil gitu, ya kalau malah udah gitu Bu, ikannya mungkin malah terus dibesarkan dan mungkin nanti jadi produk olahan atau apa. Tapi kan yang dibutuhkan ini benihnya gitu. Nah dari tantangan itu saya inisiatif dan penggerak juga tentunya yang berbeda-beda agama tapi sangat-sangat menghargai saya. Iya betul, toleransi sekali. Dan adalah inisiatif untuk pembuatan koperasi untuk merangkum itu Bu sebagai wadah ekonomi, sehingga untuk proses pemasaran ataupun penjualan ke yang lebih jauh gitu ya, ke pasaran yang lebih jauh itu bisa diakses. Karena kan biasanya kalau misalkan seperti balai atau dinas membutuhkan benih yang lebih banyak, mereka nggak bisa kalau tanpa MOU di bawah tidak di bawah lembaga. Dan kita butuh lembaga ekonomi yang legal Bu. Makanya dari itu saya berinisiatif itu, walaupun masih proses ya Bu, karena memang kesulitannya itu tadi banjir itu. Kayaknya banyak banget ya. Mohon maaf jadi kayak terlalu banyak. Tantangannya ini juga ya, kompleks juga ya. Jadi memang selain bahasa, budayanya, kemudian agama dan bencana gitu ya. Jadi memang di balik tantangan itu ternyata banyak hikmah yang luar biasa yang bisa kita lakukan bersama masyarakat ya. Termasuk mau bersatunya mereka, teman-teman petani ini di sana, petani tambak, untuk menjadi satu wadah koperasi sebagai lumbung ekonominya ya. Lumbung ekonomi, jadi nggak ada istilahnya yang ini sedikit udah selesai gitu, yang juragan-juragannya bagus, tapi ada juga masyarakat yang petani yang kecil gitu. Justru dengan adanya koperasi ini bisa mewadahi mereka semua sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi juga di sana. Di tengah tantangan alamnya yang luar biasa. Itu sangat luar biasa Bu. Jadi sepanjang tahun saya menambahkannya Bu nggak apa-apa. Jadi sepanjang tahun itu jadwal rutinnya sampai tahu gitu ya masyarakat tuh. Tapi pasti bulan kelima itu rob selalu. Jadi kadang mungkin jadi beda-beda Bu setiap tahunnya. Tapi kalau bulan 5 itu jelas pasti rob. Cuma untuk tahun ini selama saya di sana dari bulan Mei sampai Agustus itu terus rob ya. Dan itu menjadi salah satu hambatan juga untuk pembentukan inisiatif-inisiatif lain, karena kan gimana saya mau ngajak untuk mengembangkan inisiatif karena orang-orang aja fokusnya ke bencana. Ini saya gimana? Masa harus ngurus yang ini? Rumah saya aja tenggelam gitu. Tapi sama BPBD udah ya? Udah. Sudah lah. Kalau itu sama dinas, pokoknya sama lembaga-lembaga yang ada di Karawang sudah sangat diperhatikan sih Bu. Cuma memang kan kalau untuk penanganan prosesnya Bu nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Apalagi itu masalah infrastruktur juga kan ya, itu masalah infrastruktur. Tapi sekali lagi yang saya salut nih, Teh Nurul, benar nggak sih? Teman-teman nih bisa menjawab tantangan menjadi sebuah fokus inisiatif. Menjadi fokus inisiatif apa yang bisa dilakukan bersama masyarakat di sana di tengah tantangan yang memang tidak mudah gitu ya untuk dihadapi, tapi bersama masyarakat dengan dukungan pemerintah desa itu juga akhirnya menjadikan kita bisa lebih berkontribusi terhadap masyarakat di lokasi penempatan kita. Ini saya jadi terharu kalau kayak gini. Jadi melo ya Bu. Jadi melo itu perjuangan masa dulu ya, masa lalu waktu masih muda. Jadi memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Jadi bukannya mati gaya tapi jadi lebih berkarya. Bukan mati gaya, tapi lebih berkarya. Apapun tantangannya, bukan minumnya ini ya. bukan iklannya. Nah itulah teman-teman, terima kasih teman-teman nih selama 1 tahun ya. Teh Nurul 1 tahun ini nih 2022 dari Januari sampai saat ini November dan hampir selesai penugasan di Desember ini sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat yang kita dampingi. Karena kan tujuan
program kan sebetulnya itu selain kita sebagai komunikator, integrator, dan akselerator, tapi bagaimana kita memang benar-benar bisa berkontribusi, memberikan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa untuk berkontribusi kepada masyarakat, pikiran, tenaga, kadang materi juga kita sampaikan seperti itu kepada mereka. Itulah rohnya patriot ya. Rohnya seorang patriot yang identik laki-laki enggak, patriot desa perempuannya juga luar biasa. Nah sekarang tadi sudah disebutkan nih inisiatifnya, tadi jasa logistik, kemudian ada perpustakaan desa yang meningkatkan literasi di Cianjur, kemudian ada pembentukan koperasi sebagai lumbung ekonomi di sana. Strategi 2 bulan deh. Kita ada November dan Desember. Kita ada November dan Desember. Nah strategi 2 bulan ini mau ngapain gitu ya? Apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat di sana di 2 bulan terakhir penugasan. Mulai dari yang tengah dari samping sekarang yang tengah deh. Dari Teh Almi. Strategi 2 bulan terakhir penugasan di desa Cikaduk, Kecamatan Cikaduk, Kabupaten Cianjur. Strategi yang dilakukan tentunya kan tidak bisa terlepas dari penggerak lokal ya, karena itu kuncinya, dan penggerak harus benar-benar mandiri ketika sudah ditinggalkan oleh patriotnya. Strateginya yaitu mengembangkan inisiatif yang sudah ada ke tempat yang baru, Bu. Jadi ekspansi inisiatif yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah sekarang ini penggerak lokal sudah mandiri, Bu, mempraktekkan inisiatif yang sebelumnya ke tempat yang baru itu. Sekarang dalam tahap pengembangan. Sekarang pengembangan inisiatif ya. Yang tadinya 1 jadi 2. Nanti kalau misalnya udah bagus nih penggerak lokalnya, siapa tahu bisa 3, bisa 4 gitu kan ya, karena sudah mandiri dan dibekali dengan kapasitas-kapasitas yang selama ini sepanjang tahun kita berikan dan kita dampingi. Ya, Bu. Terima kasih Teh Almi dari Tenida 2 bulan terakhir ini 2 bulan terakhir ya, di desa Cemarajaya. Apa nih strategi? Tentunya lebih ke pengembangan kapasitas penggerak lokalnya ya, Bu. Karena kan exit strategi mungkin ya, Bu, biar mereka tetap bisa berjalan walaupun patriotnya sudah tidak ada di situ, gitu kan. Untuk beberapa inisiatif seperti sosial mungkin itu sudah mandiri, Bu. Jadi karena memang itu inisiatif lanjutan, Bu, karena memang di sana sudah ada rumah baca dan belajar. Cuma karena COVID, kemudian banjirop, paku, kemudian saya bantu reaktivasi, kemudian ditambah program-program, jadi pengembangan, jadi anak-anak di wilayah itu tuh tidak bosan gitu ya dengan hanya baca buku aja atau apapun. Untuk penggerak yang 1 itu sudah mandiri insya Allah gitu ya, Bu, karena saya selalu dampingi, Bu, coba dikembangkan lagi ininya, jadi untuk tidak anak-anak itu tidak bosan. Terus juga tidak lupa untuk bantu kolaborasi, bukan kolaborasi lembaga-lembaga dikenalkan lah, relasinya mungkin ditambahkan, karena biar apa? Ketika mungkin kan kalau untuk rumah baca itu lebih ke dinas perpustakaannya, Bu. Nah, saya kenalkan, Bu. Jadi ketika nanti saya sudah tidak ada pun, mereka bisa, misalkan kalau di Karawang kan ada mobil pintar, Bu. Jadi perpustakaan keliling. Saya sudah mulai kenalkan untuk bisa beliau itu nantinya mungkin jadi anggota rutin sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk bisa memanggil perpustakaan keliling itu gitu. Jadi anak-anak di sana tidak bosan. Karena kan kalau perpustakaan keliling ada kaitannya juga dengan duta baca di Karawang, dan duta baca ini kan sama anak-anak muda Karawang yang memang ngerti literasi gitu. Jadi intinya ke relasi. Kalau di bidang lainnya pun sama, Bu. Kayak koperasi mungkin saya sudah mulai jalin relasi dan memperkenalkan untuk mereka sudah tidak canggung lagi untuk ke dinas koperasi kayak butuh bantuan apa ini itu sama. Terus di bidang lingkungan jelas ya, Bu, karena kan desa Cemarajaya ini desa rawan bencana, jadi sudah bagus gitu untuk komunikasi dengan BPBD-nya. Jadi pelatihan seperti kebencanaan, mitigasi bencana itu sudah terjalin gitu. Luar biasa. Berarti kolaborasi gitu ya. Kalau ini pengembangan, kolaborasi, peningkatan kapasitas. Nah, kalau Kalau saya mungkin strategi saya di 2 bulan terakhir ini, yang pertama mau meriliskan dulu program saya yang Kurir Masuk Desa. Karena kan
di awal tahun tuh saya emang udah sering komunikasi audiensi sama beberapa jasa logistik swasta gitu Bu. Karena apa? Kenapa saya milih swasta? Karena di sana tuh Bu yang jadi kendala itu pengiriman paket dari luar ke dalam, bukan dari dalam ke luar. Jadi kan, jadi intinya kurirnya teh nggak nyampe gitu. Karena mau sampai ke desa, nggak mau. saya nyoba tuh audiensi dengan beberapa pihak jasa logistik dan ternyata alhamdulillah ada di salah satu jasa logistik yang memang ada programnya yang selaras dengan program saya gitu. Sebut merek boleh nggak di sini Bu? Ya, Aman aja. dengan JNE lah. Ternyata di JNE itu ada namanya program Mitra Delivery, yaitu untuk menyampaikan paket yang nggak bisa sampai ke desa. Saya kan langsung antusias tuh di sana. Wah, ya Pak, kita coba kerjasama sama BUMDes saya untuk pertama untuk menambah pengembangan usaha BUMDesnya. Yang kedua emang menguntungkan juga buat masyarakatnya kan. Kasihan kan masyarakat saya Pak udah bayar ongkos kirim sesuai tapi paketnya nggak nyampe. Malah masyarakat di sana kalau misalkan mau ngambil paket itu harus ke desa sebelah, Ngeluarin biaya lagi. ngeluarin biaya bensin, terus ngambil tuh kan di warung ya Bu ya, bukan di agennya. Jadi dititipin di warung sama si kurirnya teh. Keamanan juga Harus belum bayar, tentu. guys. Harus bayar lagi Bu, itu teh adminnya 3.000. Jadi kan kasihan ya. 3.000. Paket 30.000. Bayar ongkir double itu si tukang warungnya emang otaknya bisnis banget gitu. Si kurirnya nitipin, ya udah kamu bayar gitu. Warga desa saya kan terus ya udah kamu bayar nih uang titipan gitu. Dari situ kan jadi saya bilang tuh ke perusahaannya, saya langsung waktu itu komunikasinya langsung sama manajer JNE-nya. Katanya teh, ayo teh kita kerjasama. Ayo Pak, saya masih siap banget karena emang kasihan warga saya, kadang saya juga udah menyetujuinya, kata saya tuh. Saya follow up terus tuh Bu sampai sampai tengah tahun, ternyata belum rampung. Ternyata program si Mitra Delivery itu program dia yang baru dimulai tahun ini. Jadi masih trial and error. Jadi kemungkinan besar rampungnya itu di awal tahun depan. Nah, aduh gimana? Ya, soalnya kan saya mikirnya pertama untuk naikin IDM kan, terus kedua ya saya juga kasihan sama warga saya gitu kan Bu. Saya kayak lebih pengen ke kontribusi yang lebih gitu buat pengadaan jasa itu. Akhirnya saya cari lagi si cepat JNT, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya kayak udah bingung, udah stuck, curhat lah ke Kades, Pak ternyata nggak bisa deh kayaknya kalau misalkan jasa logistik swasta. Kalau misalkan kantor pos gimana Pak? Soalnya kan kantor pos itu udah kerja sama langsung tuh sama DPMD, kebetulan juga sama Shopee Seller Center kan, itu sebenarnya udah satu paket Pak. Gimana kalau kantor pos aja? Si bapaknya tuh kayak menimang-nimang gitu Bu. Gimana ya teh ya? Soalnya cenah di online kan nggak ada yang pakai kantor pos. Kendala kita juga kan pengiriman paket dari luar, bukan pengiriman paket dari dalam. Iya gimana sih Pak ya? Sebenarnya kalau saya mah karena emang tugas saya buat naikin IDM, sok tuh Pak nggak apa-apa, buat jadi agen pos mah gratis, kata saya gitu ya. Tapi saya juga mikir sih Pak, kalau misalkan untuk warga desanya mah kalau kantor pos mungkin belum terlalu efektif kalau diadain di desa kita. Tapi alhamdulillah Bu, lambat laun sekarang kemarin tuh akhir bulan si Pak Kadesnya kayak ya udahlah teh sok aja. Soalnya si Pak Kadesnya tuh kayak antusias banget buat desanya maju gitu. Kan saya selalu nge-push gitu. Pak, ini gimana ya? Soalnya pengen kan IDM desa Bapak naik kan? Iya, saya mah pengen desa saya IDM-nya naik gitu. Kalau misalkan kades-kades yang lain nggak mau ya Bu ya, IDM-nya naik. Kalau kades saya itu mau. Justru mau bagian. Ya udah Pak, gimana kalau ngadain jasa logistik? Soalnya Bu yang kurang itu di sana tuh di jasa logistik sama perpustakaan. Nah kalau perpustakaannya saya tuh bikin program inisiatif rumah pintar bekerja sama kelompok Bunda Paul. Jadi launching lah istilahnya, penggerak lokalnya juga udah mandiri gitu, dan yang lingkungan juga saya bank sampah. Saya bikin program inisiatif Kebas, Kampung Bebas Sampah. Jadi itu sebenarnya kalau bank sampah udah ada ya, jadi lanjutan. Terus saya akhirnya ngembangin dan saya kerjasama sama CSR YBM PLN untuk pengajuan pengkumplitan kayak tong sampah gitu. Jadi teknis bank sampah itu di sana tuh warga itu di karung-karung gitu, nanti
kayak sebulan Store, sebulan store itu tuh Bu, uang yang dari sampah itu udah bisa buat bayar listrik sama bayar air dari sampah. Makanya saya tuh kayak pengen ngembangin gitu. Gimana ngobrol ya saya sama si PL-nya tuh YBM-nya tuh gimana ya Pak, soalnya kayak masa sih Pak karung-karung atau plastik trash bag kan jelek gitu Pak. Gimana Pak kalau pengadaan tong sampah kata saya teh sama tosa catur tuh bukan untuk setor ke banknya itu. Alhamdulillah kemarin tuh udah kelengkapan administrasi, jadi kalaupun misalkan nggak running tahun sekarang mungkin tahun depan karena penggerak lokalnya sudah saya hubungkan dengan si CSA ini. Dan mungkin yang terakhir itu sih Bu, insya Allah lah mudah-mudahan jadi kado gitu ya Bu buat di akhir tahun ini launching juga yang agen kantor pos itu. Jadi benar-benar semua program saya emang udah terminimalisir dengan baik. Luar biasa ya tadi inisiatifnya Teh Nurul, kemudian 2 bulan terakhir kita kerja bakti tancap gas gitu ya bareng-bareng nih, butuh kekompakan Patriot Desa dengan SSPMD-nya kita semua nih satu tim mulai dari provinsi, kabupaten sampai ke desa, sama-sama bergerak untuk mewujudkan Jabar Juara. Kita tetap terus berupaya menggaungkan hal-hal seperti itu karena itulah yang bisa kita berikan sebagai kontribusi sebagai Patriot Desa. Sekarang ke SSPMD-nya nih. Perempuan juga Cianjur itu memang secara lokasi Patriot Desanya luar biasa ya terpencarnya. Nah, jadi ada 11 desa di tahun 2022 ini, dan Cianjur Selatan desa tertinggalnya waktu IDM 2021 berapa desa ya? 2021 ada 6. Ada 6 sisanya itu yang ada 6 ke 2022-nya. Iya, ada 6 lokasi desa tertinggal yang ditempati oleh Patriot Desa, dan lokasinya juga cukup terpencil ya walaupun satu kecamatan, tapi memang lokasinya berjauhan ya, jadi antar desanya juga jauh. Nah, Teh Nurul, dengan lokasi yang perjalanan, apalagi Teh Nurulnya kalau monitoring dan evaluasi itu butuh waktu 8-11 jam perjalanan ya. 8-11 jam perjalanan untuk memantau kawan-kawan di lapangan yang nggak ada sinyal juga, terus kadang-kadang juga ada kendala, ada tantangan, mau konsultasi segala macam juga kayaknya aduh terbatas sinyal, kadang akses juga yang jauh gitu. Nah, gimana Teh Nurul strategi Teh Nurul selaku koordinator SSPMD di Kabupaten Cianjur supaya program Patriot Desa di Kabupaten Cianjur itu on the track. Ya. Sebelum ke strategi mungkin gini ya, saya akan sedikit bercerita di awalnya karena dari pengalaman tahun kemarin di 2021 bisa dikatakan ya mungkin berhasil juga ya, alhamdulillah teman-temannya juga masih banyak yang berkontribusi bagus gitu ya. Nah, di awal tahun ini karena agak sedikit di akhir tahun sempat saya ada penawaran untuk pindah lokasi kabupaten. Mungkin tim DPMD provinsi merasa mangkarunyakeun gitu sehingga mendapat tawaran di kabupaten lain. Tapi justru ini saya juga sama mau ambil tantangan ini jadi peluang. Pertama, saya kapan lagi waktunya untuk kontribusi di kabupaten sendiri karena memang pengalaman-pengalaman sebelumnya lebih banyak di luar Kabupaten Cianjur gitu. Jadi baru di tahun 2021 di program Patriot Desa ini baru bisa ada sedikit kontribusi ke kabupaten domisili sendiri. Nah, di awal 2022 ini karena sebelumnya ada tawaran untuk pindah, jadi saya benar minta sampai berdoa gitu ya. Berdoa, ya Allah minimal beri saya kesempatan gitu ya untuk memberi kontribusi kepada masyarakat desa, kepada masyarakat Cianjur gitu. Bersama tim Patriot Desa, apapun itu, sekecil apapun kami bisa memberi sesuatu yang memberikan manfaat. Awalnya sampai seperti itu saya doakan. Dan alhamdulillah mendapat tim Patriot Desa yang luar biasa dan mereka memiliki kemampuan juga yang luar biasa sehingga banyak sekali akses-akses yang mereka datangkan dan bisa membantu masyarakat di lokasi-lokasi penugasan gitu ya. Akses dari teman-teman Patriot itu luar biasa. Tadi aja dengan pengalaman-pengalamannya mudah ya, ternyata banyak yang di luar ekspektasi dan itu alhamdulillah bagus. Nah, strateginya pertama saya pastinya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya. Saya akui sekali kelebihan teman-teman di lapangan
Kemudian kalau kembali ke on the track, ya kita selalu mengingatkan bahwa kita namanya konsekuensi dari suatu kerjaan itu pasti ada ya ada konsekuensinya lah dari satu kerjaan. Maaf agak belibet. Tidak selancar bercerita teman-teman patriot. Saya kagum duluan tadi. Nah, jadi selalu ada konsekuensinya. Saya bilang tolong bersyukur. Karena apa? Di luar sana itu masih banyak yang menginginkan posisi seperti kita sekarang. Jadi lebih baik capek dalam satu kerjaan daripada capek cari kerja. Gitu ya. Daripada capek nganggur, capek kirim lamaran ke sana kemari. Makanya yang ada ini tolong syukuri. Jadi dengan medan seperti apapun, kalau teman-teman bisa menerima dengan legowo, mensyukuri, insya Allah bahkan ada kebahagiaan. Nah, dengan memberi banyak manfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat manusia lainnya. Jadi seperti itu, paling motivasi ke teman-teman. Terus juga kenapa saya harus coba datangin ke setiap desa lokasi. Pertama, saya harus merasakan juga apa yang mereka rasakan. Medan yang sulit, susah akses internet, ya, seperti itu. Nah, di 2022 ini alhamdulillahnya berkat bantuan dari berbagai institusi, kemudian juga mungkin ini Pak Gubernur kita juga, karena kita mandatori ya untuk desa-desa tertinggal itu, sehingga berbagai bantuan datang. Alhamdulillah, jadi betul-betul rembuk. Yang rembuk itu bukan hanya stunting, tapi juga kita rembuk untuk mengentaskan atau menaikkan strata desa tertinggal. Itu ya. Misalnya untuk akses jalan, alhamdulillah sekarang sudah beberapa, dan terutama untuk internet ya, karena patriot desa kan anak-anak milenial ya, yang memang kayaknya tidak bisa lepas dari gadget. Dan kayaknya internet itu menjadikan suatu keharusan. Di 2022 ini alhamdulillah luar biasa, karena tahun kemarin itu terus terang saya ke Cidaun saja digelar pawitan bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Ya, jadi maaf waktu kebetulan pas ada agenda rakor saya nggak bisa ikut karena betul-betul blank, nggak ada sinyal internet sama sekali. Sampai sempat itu karena nginep beberapa 2 malam di sana, sempat ada sinyal itu jam 12 malam, jam 12 malam, karena sengaja datanya tidak saya off gitu ya, tetap on, benar itu madam baru set ya. Jadi kayaknya hanya sepintas sinyal itu lewat ke bawah angin. Sampai saya bangun, saya antara kaget gitu dan dia kebangun, ya alhamdulillah gitu kan. Begitu lihat di grup banyak informasi, begitu mau jawab balas benar-benar habis. Nah, tahun kemarin masih separah itu. Nah, alhamdulillah dengan juga dari DPMD provinsi juga, karena kemarin juga gencar untuk kawasan desa digital, sehingga di 2022 ini alhamdulillah sudah lebih kondusif. Makanya sampai saya bilang gini ke teman-teman, Ibu udah tahu lokasi teman-teman sehingga tidak ada alasan untuk keterlambatan pelaporan. Jadi gitu. Dan mungkin ya salah satu resikonya. Jadi sebenarnya jangan ada alasan lagi. Ya memang ada sih sinyal itu ya pasti ada kendala. Ya sehari 2 hari mungkin ada ya. Tapi kalau misalkan sampai terlambat sampai akhir bulan gitu kan tidak ada sinyal sama sekali, saya bilang nonsen. Karena ibu udah tahu persis. Karena kita udah coba datangin ke tiap desanya seperti apa kondisi desanya, dan juga kalau nggak gitu biasanya teman-teman ini nggak aktif. Nggak aktifnya itu bisa mungkin ya suka jadi alasan, misalnya telat gaji gitu. Jadi nggak ada kuota katanya. Nah kalau seperti itu nggak bisa dihubungi, saya biasanya hubungi aparat desa. Bisa hubungi pemerintah desa, ya baik itu kepala desa atau orang terdekat di sana. Karena kita khawatir sakit. Iya, minimal gitu. Makanya pasti saya tanyakan, Pak, misalkan maaf si Kang ini ada di lokasi gitu. Oh iya ada Bu. Oh iya alhamdulillah. Kalau emang ada apa Bu? Biasanya gitu. Oh nggak apa-apa. Tapi punten nanti kalau misalkan sudah datang diminta menghubungi saya. Kalau misalkan punten juga kalau misalkan nggak punya kuota minta tolong ya Pak numpang. Sama saya Sampai dimintain sama wifi-nya. Sampai oh siap Bu. Jadi alhamdulillah sebenarnya jadi nggak usah jadi kekhawatiran atau ketakutan teman-teman. Misalkan sampai saya minta nomor-nomor aparat desa, dan justru ini juga untuk menjaga gitu kan, untuk saling menjaga. Jadi bukan hanya jangan melulu dalam image teman-teman. Aduh, ibu mah ya pasti nanyain progres orang.
laporan ya dengan lokasi yang sulit itu. Kabupaten Cianjur itu salah satu kabupaten yang laporan data KPI, laporan hard file, dan laporan jenis apapun tidak pernah terlambat. Berkat teman-teman Patriot yang memang selalu siap Betul. gitu. Dan ibunya ya nggak bosan juga buat ngingetin kita sampai dijamrein satu-satu. Sampai Di telepon baik. Kalau misalkan tidak bisa lewat telepon internet, saya pakai yang regulernya. Iya. Telepon pokoknya diminta ada nomor yang bisa dihubungi nggak, atau kalau nggak pasti saya umumkan di grup. Tolong nih ada yang tahu si Anu misalkan ini siapa kemana nih, ini nggak ada kabar itu, sampai diminta tolong dong yang lain usut gimana adanya. Jadi memang itulah proses-proses pengendalian dalam sebuah program gitu ya, saling mengingatkan, saling memotivasi gitu. Kalau misalnya ada yang kayaknya capek segala macam, yuk kita kembali lagi ke rootnya, bahwa kita harus bermanfaat, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk masyarakat tempat kita, lokasi dimanapun kita berada. Betul. Karena Patriot Desa dimanapun lokasinya harus siap sedia gitu, harus siap sedia untuk proses memberdayakan masyarakat. Atur nuhun teh. Nah ini yang bagian yang serunya deh sekarang. Tadi sudah cerita yang agak serius, inisiatif 2 bulan terakhir mau ngapain, ada nggak sih di lokasi-lokasi teman-teman nih Patriot Desa? Nah nanti Teh Nurul mah udah pengalamannya udah luar biasa. Udah jangan ditanya lagi ya. Misalkan lagi jalan gitu ke desa ada ular lewat. Pengalaman kita tanya nih sekarang ke teman-teman Patriot. Pengalaman yang tidak terlupakan gitu selama proses pendampingan, yang seru, yang tidak terlupakan. Ya Allah, ternyata pendampingan luar biasa juga ya, pembelajaran bagi saya. Ternyata saya pernah ngalamin hal-hal yang kayak begini. Itu apa? Kita mulai dari ujung sana nih. Pika. Apa pengalaman yang menurut Teh Vika, saya ini benar-benar gak akan bisa lupa ini seumur hidup saya? Apa? Kalau pengalaman ya sebenarnya kurang lebih udah 2,5 tahun ya kita jadi Patriot Desa. Ada satu pengalaman yang menurut saya tidak terlupakan banget, bahkan seumur hidup lah. Seumur hidup apa? Waktu itu saya pernah membantu seorang ODGJ melahirkan gitu. Posisinya waktu itu tengah malam gitu, dan saya dipanggil sama salah satu warga, katanya buat ngebantu orang yang melahirkan. Saya mau nolak juga kan, saya pendatang, masa iya sih saya nolak gitu ya. Jadi akhirnya saya ngelakonin gitu. Pas saya datang, saya bingung harus ngapain gitu, karena saya nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Ya gimana bantu orang yang melahirkan, saya sendiri juga belum pernah gitu. Tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi yang kayak gitu, akhirnya saya ngebantu sebisa mungkin gitu. Si orangnya itu udah teriak-teriak, saya bingung harus ngapain. Akhirnya saya bilang, sabar ya bu. Akhirnya keluar tuh bayinya, tuh saya juga harus bingung harus ngapain pas bayinya keluar. Aduh, akhirnya setelah itu datanglah tuh petugas puskesmasnya. Waktu itu saya disuruh, karena pas banget lagi mati listrik, jadi saya disuruh nyenterin gitu. Nyenterin si ibunya yang melahirkan pas waktu motong hari-harinya. Kan awalnya saya doang, kan saya juga masa harus motong di mana aja, kan gak mungkin gitu ya. Akhirnya pas si bidannya datang, bu ini gimana bayinya udah di luar. Lo kenapa geletak ya? Saya bingung, bu harus ngapain? Masa harus saya angkat kan? Itu udah ceceran darah di mana-mana gitu. Masa saya harus ngangkat bayinya? Akhirnya bayinya dibiarin sama si bidannya digunting, karena si apa sih? Adik-adik tadi? Iya, yang bayinya tuh masih di dalam. Jadi sama si bidannya tuh bener-bener dimasukin tangannya di grup gitu. Terus abis itu akhirnya, dan itu posisinya saya nyenterin gitu bu, nyenterin langsung ke sana gitu. Karena posisinya kan mati listrik gitu. Terus abis itu akhirnya dijahit. Aduh, saya itu bener-bener ngeri banget. Dan pas pulang dari kejadian itu, saya di kosan kayak, ya Allah, berarti perjuangan seorang ibu tuh kayak gitu banget. Saya kayak kayak tafakur aja gitu. Iya. Oh bener, kayak langsung nelpon mama, gimana kabarnya, langsung aja di situ. Tapi ada sampai 2 hari saya bukan berani makan. Iya, Karena trauma darah ya. itu Iya, kayak keinget-inget, kayak pas pagi-pagi
kayak orang yang linglung gitu, apa kejadian yang semalam itu mimpi apa bukan, tapi ya jadi pengalaman berharga banget gitu buat saya. Datang saat itu mungkin juga kamu siapa lagi yang dimintain tolong yang dekat karena tengah malam yang terdekat Teh Vika di sana. Terus posisinya dalam gangguan, jadi orang-orang sana juga pada nggak mau gitu. Karena ODGJ juga gitu, tapi ya itu kita tuh memberikan pelayanan tuh kepada siapapun warga desa itu kan, tidak melihat si A, si B, si C kondisinya seperti apa. Kalau ada yang minta tolong, minta bantuan, bagaimanapun kondisinya kita berusaha untuk membantu dan harus siap sebagai seorang patriot. Dan alhamdulillahnya petugas medis cepat respon, datang, dan akhirnya ibu dan bayinya selamat gitu, alhamdulillah. Atur nuhun Teh Vika. Nah sekarang dari Teh Almi, apa pengalaman yang tidak terlupakan? Pengalaman yang tidak terlupakan selama 2 tahun penugasan ya Bu ya. Saya kan angkatan 4. Waktu itu mencoba membedah jalan Bu. Jalan yang seharusnya tidak masuk mobil, kita lewatin mobil karena kesana sama tim Nusantara Sehat. Tim yang dari Puskesmas Cikadu sama-sama turun ke lapangan untuk melakukan pemicuan di satu kampung namanya Kampung Cimenteng. Di sana jalannya kan cor ya Bu, cor 1 motor gitu, nggak masuk mobil. Sekitar 1 meter. Di sininya teh bekas sungai, kayak susukan gitu Bu. Jadi kalau misalnya teh mobil ke sana akan miring juga ya. Dari sana berhenti dulu, sempat mikir kita angkutin batu Bu, satu-satu. Pas diangkutin batu, ini gak cukup batu aja. Kan harus batunya banyak. Kebetulan dari arah berlawanan ada motor pengangkut kayu. Kan motor di sana disulap ya Bu. Kayak dimodifikasi depannya buat ngangkut kayu-kayu dari hutan gitu untuk ke jalan. Dari sana mencoba memberanikan diri untuk minjem kayu. Walaupun nggak enak gitu, udah mengganggu pekerjaan mereka untuk mengangkut kayu itu, minta tolong lah, dan akhirnya warga di sana bersedia untuk membantu kita. Jadi jembatan dadakan Bu, kita bikin jembatan dadakan ke sana, sampailah di lokasi. Pas perjalanan pulang, ada yang menariknya gini, sempat deg-degan juga Bu, kayak bertaruh nyawa antara tebing kan Bu, curam, habis gerimis rintik-rintik, jalan licin, belokan, nanjak pula Bu. Jadi ketika mobil nanjak ke sana, mundur lagi. Udah kita coba juga mundur. Dari sana, gimana ini solusinya ya? Kebetulan ada serbuk gergaji, kita taburin di sana. Alhamdulillah bisa naik, dan itu pun suara mobil ambulansnya udah kayak mobil off-road Bu. Suaranya teh ngegerung gitu. Iya. Dan yang naik di dalamnya teh perempuan, supirnya laki-laki 1, masih kecil pula, tapi dia mencoba nggak histeris kayak perempuan kita gitu. Kalau supirnya histeris juga, kitanya makin takut perempuan. Itu ya luar biasa ya. Sama tim deg-degan Nusantara Sehatnya kita dampingi juga mereka karena lokasinya yang tahu mungkin kita gitu makanya kita dampingi. Atur nuhun Teh Almi, luar biasa nih dari Teh Vika sama Teh Almi tuh ada gitu tuh suka ya tidak cerita serunya yang nggak bisa terlupakan. Yang tidak bisa terlupakan. Kalau saya lebih nggak terlalu ekstrim mereka ya Bu. Keren banget sih Bu, saya salut banget gitu. Kalau saya sebenarnya sama sih, ekstrim juga, cuma karena kan di sana emang banjir rob terusnya sepanjang tahun. Emang ada 2 dusun yang memang ketika banjir rob itu terisolasi. Mereka nggak bisa ke kota atau ke pusat kecamatan lah, ke pusat perdagangan atau segala macam. Nah tapi jalannya itu melewati tambak, ada yang memang jalan baru. Nah ada 1 jalan nih yang masih bisa saya lewati, itu jalannya itu udah tinggal setengah Bu, karena tergerus terus ombak kan sepanjang tahun. Dan sisa yang setengah ini retak-retak juga Bu, kayak udah setengah gitu-gitu. Nah waktu itu saya kan mau lewat situ karena ada kebutuhan ke dusun sebelah gitu kan. Tapi ini kok orang-orang sana kok kayak biasa aja sih lewat sini. Padahal itu lagi pasang Bu, lagi ombaknya lagi gede-gede gitu, kayak muncul-muncul gitu. Tapi karena orang sana biasa aja, ya udah saya beraniin aja tuh pakai motor saya gitu. Ternyata Bu rasanya seperti naik wahana di Dufan gitu. Jadi kayak di bawah happy ya. Di bawah happy aja. Padahal sebenarnya senang deg-degan juga gitu.
karena kan pas nyetir karena gini-gini juga nggak lurus ya, bukan aja udah retak-retak, itu kerasa Bu, jadi ada kayak berasa ada feel apa ya, ada efek gitu yang dari asli langsung ombak dari laut. Jadi setelah lewat itu tuh agak basah-basah Bu. Gitu. Jadi kalau mau ke sana baju kering jadi basah. Gitu. Dan sampai Harus bekal baju Iya betul, dan sampai motor saya tuh sekarang semenjak 1 tahun, hampir 1 tahun ya mungkin Bu di desa ini hampir agak karat-karatan Bu. Karena kan kena air laut. Iya, iya. Nah ini luar biasa cerita kawan-kawan nih Teh Nurul ya, perjuangannya, kemudian juga tentu saja ini ya tadi sesuai dengan apa ya talk show kita kali ini, kontribusi yang bisa kita berikan untuk desa-desa atau untuk masyarakat di desa-desa penempatan. Tantangan, hambatan itu banyak, tapi tidak menyurutkan semangat kita sebagai seorang patriot harus siap di medan seperti apapun gitu, harus siap berkontribusi untuk masyarakat Jawa Barat. Nah sekarang coba dong closing statement yang bisa disampaikan ke sobat-sobat desa di sana dari Teh Nurul dulu deh. Dari Teh Nurul, silahkan Teh. Gini, mungkin ini mau pesan ya buat anak-anak muda, hargai kami ya karena kami sudah sampai ke posisi ini. Kalian belum tentu emang. Maksudnya gini, gunakan kesempatan ini di saat kalian itu memang ini kesempatan yang luar biasa, di mana badan insya Allah lagi kuat-kuatnya, semangat juga lagi menggelora. Cari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti di masa tua. Karena kalau sudah lewat waktunya, aduh kenapa ya dulu kita tidak melakukan itu udah lewat, udah kadaluarsa lah gitu. Jadi penyesalan itu nggak berarti apa-apa. Makanya sekarang cari ilmu sebanyak-banyaknya, beri manfaat ke masyarakat sebanyak-banyaknya, tentunya juga untuk bekal diri kita sendiri dan untuk para kartini patriot Jawa Barat ini bisa dijadiin salah satu contoh atau figur, salah satunya host kita yang pengalamannya juga luar biasa ya. Jadi mungkin tidak usah jauh-jauh, bahkan beliau itu sampai di luar Jawa gitu ya, dan istilahnya bisa mungkin Sabangnya enggak, tapi sampai Merauke-nya iya. Sampai Merauke itu udah pengalamannya luar biasa. Intinya gitu, syukuri waktu, kesempatan yang ada saat ini, gunakan untuk membenahi dan memperbaiki diri untuk lebih baik di masa yang akan datang. Seperti itu. Betul. Nuhun sekali lagi patriot di sana, pembelajaran juga bagi kita semua nih, bukan hanya teman-teman, bagi SSPMD juga dalam proses pengendalian, monitoringnya itu luar biasa. Iya, mereka itu kadang guru saya juga. Betul. Kita belajar dari mana? Betul. Nah sekarang dari Teh Vika, penyanyi di sini nyanyi ya. Teh Vika, closing statement deh, mau ngucapin terima kasih dengan siapa, silakan. Paling saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat pemerintahan Desa Cintajaya, para stakeholder, inisiator, penggerak lokal dan seluruh tokoh masyarakat yang telah menerima saya dengan baik, membantu menyukseskan program-program saya. Kepada masyarakat Desa Cintajaya juga saya mengucapkan banyak terima kasih telah menerima saya dengan sebaik-baiknya, telah memenuhi pangan saya yang selalu ngomong, "Teh, emang betah di sini dengan keadaan yang kayak gini?" Percayalah, bukan saya yang kuat, tapi kalianlah yang menguatkan saya. Luar biasa. Itu kok kayak gini tuh merinding ya. Gitu ya. Sekarang Teh Rami. Mau mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terutamanya pemerintah Desa Cikadu yang telah menerima saya dengan baik, kolaborasi multi pihak, stakeholder dan yang lainnya, yang terutama Ibu Kepala Desanya juga yang menjadi penggerak lokal saya dan penggerak lokal yang lainnya juga yang dari awal penempatan udah menyerah, kuat gak di sini sampai aku bertahan karena semangat mereka juga gitu dan masyarakat di sana. Iya itu dia ya. Bukan kita yang kuat, tapi masyarakat yang yang bikin kita bisa bertahan di sana. Jadi kita juga saya mau saya pasti bisa bertahan dulu sebulan sampai bilang gitu, bertahan dulu aja sebulan aja. Sanggup. Gitu strategi ya. Benar-benar dikuatkan. Bulan depan aja harus bertahan. Betul. Nah, Teh Nida deh, closing statementnya seperti apa? Sekaligus closing statement untuk pemerintah Provinsi Jawa Baratnya nih, yang sudah menginisiasi program desa sebagai salah satu program unggulan Provinsi Jawa Barat. Silakan Teh Nida.
Untuk ini ya Bu, DPMD khususnya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah Desa Cemarajaya, tentunya penggerak lokal, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat mungkin yang telah benar-benar menerima saya walaupun dengan berbagai banyak background ya, termasuk budaya, agama, tapi mereka tidak melihat itu, mereka benar-benar menerima saya apa adanya di sana, membantu juga gitu untuk menyukseskan inisiatif-inisiatif. Dan untuk hal lainnya itu mungkin saya ucapkan terima kasih pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan juga Bapak Gubernur kita, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Terima kasih atas program yang benar-benar luar biasa ya Bu, dan menjadi program yang unggulan juga di Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berkontribusi banyak untuk Jawa Barat, tentunya untuk Jawa Barat Jabar Juara ya Bu, dan telah memberikan kesempatan kita untuk berkarya juga sebagai pemuda-pemudi Jawa Barat yang dipercaya bisa ikut serta di program ini. Mungkin itu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kalau kayak gini tuh talk show-nya jadi merinding, semangatnya gitu. Semangat ya, baik nih Sobat Desa. Tadi kita sudah mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para Kartini muda ya. Dan Nurul Kartini muda di Patriot Desa Provinsi Jawa Barat. Luar biasa perjuangannya di tengah tantangan yang tidak mudah, tapi bagaimana menciptakan tantangan itu menjadi sebuah peluang yang luar biasa untuk melakukan kolaborasi, inisiatif, bahkan bersama-sama masyarakat, yuk bergerak membangun desa bersama-sama. Gitu, bersama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Desa dimanapun, khususnya nih para teman-teman yang perempuan yang muda-muda nih. Nah, mudah-mudahan ternyata untuk berekspresi, berkontribusi itu tidak terbatas pada atau tidak terbatas ruang dan waktu ya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun, kapapun, asal ada kemauan, kemampuan, dan niat yang baik sama-sama untuk membangun desa di Jawa Barat, insya Allah bisa kita lakukan bersama. Berdesa. Baik, kemudian Sobat Desa, Sobat Desa dimanapun Anda berada, sekian talk show kita kali ini, kontribusi Patriot Desa dalam membangun desa Jawa Barat untuk Jabar Juara. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patriot Desa, Merdeka dari desa. DPM Desa, Berdesa. Jawa Barat, Juara.